Njuah-njuah. Wassalamualaikum, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Florencia Tumanggor SAG, peserta Latsar Kabupaten Pakpak Barat, CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 47, kelompok 4, nomor absen nomor 35. Pengampu materi oleh Bapak Insinyur M. Syafril Harahap MSI yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang isi materi etika publik. Yang pertama, kita harus memahami apa itu etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi perilaku baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan, atau norma-norma yang menjadi batasan baik atau buruk yang ada pada kita sendiri. Yang kedua, pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Yang ketiga, kode etik ASN. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berikutnya adalah ruang lingkup etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Ada 3 fokus utama pelayan publik, yaitu yang pertama, pelayan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Bentuk-bentuk kode etik. Yang pertama, menggunakan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. 2. Konflik kepentingan. Setiap pegawai ASN harus menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya karena akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik beserta kesadaran dan penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan.
dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek profesionalisme dan aspek kognis dari seorang pegawai sebagai pelayan publik. Demikian pembahasan saya mengenai etika publik. Terima kasih.